Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Najwa Munisa dari kelas A Tadris Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran tentang luas dan keliling lingkaran. Nah, di mana dalam perencanaan pembelajaran ini ada 3, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Di dalam kondisi itu sendiri, kita harus tahu tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Yang kedua, kendala dari karakteristik bidang studi. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu metode. Di metode yaitu ada strategi pengorganisasian pembelajaran berupa strategi mikro atau makro. Yang kedua yaitu ada strategi penyampaian. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu hasil. Nah, yang pertama yaitu kondisi. Yang pertama yaitu tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Dengan mempelajari luas dan keliling lingkaran, diharapkan siswa mampu memahami konsep lingkaran, siswa mampu mencari luas dan keliling lingkaran, dapat menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan lingkaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi ini. Lingkaran merupakan bangun datar. Lingkaran dapat dikenal melalui sifat dan bentuknya. Lingkaran itu sendiri merupakan sebuah bangun yang sudah dikenal siswa sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bentuknya mudah dikenali dan dapat dilihat di lingkungan sekitar. Lingkaran mempunyai titik sudut, diameter lingkaran, dan jari-jari lingkaran, yang mana jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran selalu sama, dengan sudut 360 derajat. Yang kedua yaitu kondisi. Kondisi yang kedua yaitu kendala dari karakteristik bidang studi. Kendala dalam mempelajari lingkaran adalah siswa belum memahami konsep lingkaran dengan baik. Siswa cenderung menerima serta menghafalkan materi dan rumus, akibatnya pengetahuan yang diperoleh siswa hanya bertahan sementara. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa berdasarkan faktor dari diri sendiri, diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar, ekspektasi terhadap belajar, serta sikap emosional siswa itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar seperti iklim sekolah, kondisi lingkungan sekolah, keterampilan belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode, di mana yang pertama dalam metode itu strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, di sini yang saya pakai itu strategi mikro. Pada materi luas dan keliling lingkaran dapat dilakukan strategi pemecahan masalah. Strategi ini dilakukan untuk 1 kali pertemuan pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi penyampaian. Strategi penyampaian pada materi luas dan keliling lingkaran. Yang pertama menjelaskan apa itu lingkaran. Yang kedua, tujuan dan mempelajari luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga yaitu karakteristik lingkaran. Yang keempat, memberikan rumus cara menghitung luas dan keliling lingkaran serta contohnya. Dan yang terakhir, memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah materi lingkaran. Yang pertama, memahami soal atau masalah. Yang kedua yaitu memilih rencana penyelesaian. Yang ketiga, menerapkan rencana. Dan yang terakhir, memeriksa jawaban. Nah, yang terakhir, hasil dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, keefektivitasan. Siswa dapat memahami konsep lingkaran. Siswa mampu mencari luas dan keliling lingkaran. Mampu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Yang kedua yaitu keefisienan. Waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran materi luas dan keliling lingkaran dalam 1 kali pertemuan. Yang terakhir yaitu daya tarik. Daya tarik dari perencanaan pembelajaran, sebagian besar siswa memiliki daya tarik dan antusias yang cukup besar dalam mempelajari materi dan luas keliling lingkaran. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang perencanaan pembelajaran tentang luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan strategi mikro.
dengan hasil yang dapat diketahui keefektivitasan, keefisienan, dan daya tariknya. Nah, itulah tadi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.